Jadi lagi rame video saya kemarin, tunggu saya perbaiki dulu kameranya biar asik. Iya. Jadi lagi rame komentar yang sedikit kesel dengan saya di video saya yang kemarin yang judulnya jangan langsung panik soal STNK mati 2 tahun. Banyak yang mengira saya itu ngebelain pihak sebelah karena ngedukung. Saya nggak ngedukung sih, saya cuma baca apa yang saya dapat. Dan di situ ada sumbernya CNN, bukan pendapat saya. Nah, di sini dia bilang sekolah di mana, Bang? Ya, saya jawab di sekolah formal pada umumnya. Dia ini sarkas, dia bilang sekolah di mana, Bang, karena saya ini kurang ada pengetahuan atau memang nanyain sekolah saya di mana? Mungkin teman teman sekolah saya ini. Ya, satu selesai. Yang kedua dia bilang sama aja Bambang. Saya jawab beda dikit lah karena kemarin saya begini, kan pemikiran orang-orang itu kalau misalnya udah mati pajak 2 tahun, kendaraan udah bodong. Saya deskripsikan sedikit kemarin, ada bedanya dikit. Yang dijelaskan oleh Pak Polisi dan sumbernya di CNN itu, eh, kalau udah pergantian plat, kan 5 tahun tuh pergantian plat. Kalau udah pergantian plat, namun dibiarkan 2 tahun itu baru mereka akan menyitanya. Bukan saya dukung, cuma perbedaannya di di opini publik itu kalau misalnya kita udah sahkan plat nih, sahkan plat tapi 2 tahun dilupa, kan biasanya tuh orang itu suka lupa bayar pajak 2 tahun. Itu tidak termasuk menurut saya karena platnya udah disahkan. Gitu, beda dikit lah, nggak sama. Nah, karena opini publik itu walaupun eh, apa platnya udah aktif, udah diperpanjang 5 tahun lagi, terus dilupa pajaknya 2 tahun, disitulah dibilang bodong. Bukan saya sih yang bilang, tapi saya baca di CNN kemarin. Jadi kemarin itu saya bacanya artikel CNN ini. Jadi saya baca lengkap ya, karena saya bacanya itu yang paling bawah kesimpulannya. Nah, di atas ini dia menegaskan tak ada perubahan pada aturan tilang. Di sini intronya dulu ya. Menurut dia STNK sudah seharusnya disahkan setiap tahun. Bila petugas menangkap kendaraan seperti itu yang sering diistilahkan STNK mati pajak, maka pengemudinya ditilang, sedangkan kendaraan tak disita. Nah, bila STNK belum disahkan selama 2 tahun, data kendaraan juga disebut tak akan dihapus kecuali atas permintaan pemilik. Nah, itu awalnya statement awal ya. Nah, di sini kita baca tentang skenario data kendaraan dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 74 ada 2 skenario data kendaraan dihapus, yaitu atas permintaan pemilik yang saya sebutkan tadi, yang saya bilang intronya itu, atau pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan pendapat saya. Saya baca artikel di CNN dan juga artikel ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke. Penghapusan data kendaraan pada opsi pertimbangan pejabat berwenang didasari 2 hal, yakni bila kendaraan rusak berat atau pemilik tak meregistrasi ulang dalam kurung memperpanjang masa berlaku 5 tahun STNK selama 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Setelah masa berlaku 5 tahun itu STNK habis, dia membiarkannya, dia tidak memperpanjang setelah itu. Nah, di situ baru masuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Walaupun mati 20 tahun, kalau ada BPKB-nya itu bukan bodong. Nah, saya setuju kalau ini. Sekali lagi saya bilang, di sini bukan pendapat saya yang bilang itu bodong atau apa, tapi sumbernya di CNN. Saya cuma baca. Beda di tadi saya di sini saya balas. Betul sekali, nggak ada haknya sebenarnya dan mungkin redaksinya harus diubah dari motor bodong jadi motor mati pajak. Di sini saya lurusin juga karena saya tahu kalau motor yang ada BPKB-nya itu, yang masih ada BPKB-nya berarti itu masih sah. Bilang kita yang punya nih, bukan motor bodong yang entah berantai yang kita punya, yang tidak mempunyai surat-surat. Saya setuju kalau ini. Cuman pendapat mereka kirain
apa, saya ngedukung tentang motor bodong itu. Padahal tidak. Saya cuma baca dan memberikan sedikit pengetahuan tentang perbedaan antara 2 tahun di opini publik itu dan 2 tahun yang dimaksud oleh eh, pihak kepolisian ataupun sumber dari CNN kemarin tuh yang saya upload. Nonton deh. Atau mereka ini nontonnya sepotong, nggak lihat sumbernya. Atau setelah saya upload video ini makin dirujak saya. Oke, yang selanjutnya, lu bikin konten jangan pakai video yang di skip-skip. Lu juga nggak benar, nggak tanggung jawab. Nah, di sini saya saya akuin. Memang kemarin itu saya skip di bagian dia bilang itu kalau pajaknya udah mati 2 tahun secara berturut-turut. Saya skip karena video itu video tahun 2023. Masa saya mau ambil apa patokan ataupun sumber dari video 2023. Nah, setelah itu saya cari sumber yang lain di CNN. Nah, di CNN itu kebetulan pada tahun ini. Jadi saya bacanya di situ, sumbernya di situ saya ambil. Nah, yang terakhir, ini adminnya pasti keluarga polisi. Nah, langsung jadi keluarga polisi ya saya. Ya, saya keluarga sama Pak Kapolda, seluruh dari Nabi Adam. Jadi apa gunanya STNK dan BPKB? Iya, saya setuju. Saya setuju banget ini kalau kita masih mempunyai STNK dan BPKB, motornya itu nggak bisa dibilang bodong karena motor bodong kan itu motor yang entah dari mana kebenarannya dan suratnya nggak ada. Ini ada, nomor rangkanya ada, nomor mesinnya ada. Dan saya bilang tuh di sini juga motor bodong itu diubah jadi motor mati pajak. Ya, saya mohon maaf kalau gitu, kalau misalnya saya bikin video belum belum proper untuk menjelaskan. Kan juga YouTuber pemula, subscriber baru 300-an. Jadi saya berterima kasih atas semua kritik dan sarannya. Saya nggak marah saya nggak marah kalau misalnya dikasih begini. Ini malah ngebangun saya untuk lebih ngeriset lagi. Jadi untuk para teman-teman yang sudah komen, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Setelah saya upload video ini lagi, kalau misalnya ada saran lagi silahkan di komen lagi. Saya bikin lagi pembetulannya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe teman-teman. Ikut kembangin channel saya ini yang baru 300-an subscriber. Jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.